Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada pertemuan kali ini pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Pelajaran keempat, materinya tentang bersih itu sehat. Materi ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama tentang hadas kecil, kemudian yang kedua nanti tentang hadas besar, dan yang ketiga adalah tentang tayamum. Baik, anak-anak Bapak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kali ini terlebih dahulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, pertama kita akan belajar tentang hadas kecil. Sebenarnya hadas kecil itu apa? Pengertian daripada hadas kecil anak-anak bisa lihat pada halaman 43 buku paket kita di halaman 43. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Keadaan diri kita yang sedang tidak suci yang mengharuskan kita melakukan wudu ketika kita hendak melakukan ibadah yang disyaratkan suci, itu namanya hadas kecil. Nah, kemudian apabila seseorang hendak melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan harus suci, maka terlebih dahulu harus menghilangkan hadas kecil yang ada pada dirinya dengan cara melakukan wudhu. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil caranya dengan melakukan wudhu. Nah, wudhu itu pengertiannya apa? Wudhu adalah membasuh sebahagian anggota tubuh kita dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil, nah sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Jadi membasuh anggota badan tertentu atau sebagian anggota badan kita dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang tata cara berwudu ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Anak-anak bisa lihat di buku paket halaman 44. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Yang artinya Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian ketika kalian dalam keadaan berhadas kecuali setelah kalian melaksanakan wudhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari sinilah kemudian kita harus pahami betul apa-apa saja yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Nah, kita lihat di buku paket halaman 44 perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Kalau keluar sesuatu dari salah satu jalan dua, jalan depan disebut kubul, jalan belakang disebut dubur, maka keluarnya sesuatu itu menyebabkan seseorang berhadas kecil. Dari jalan depan misalnya pipis. Kalau seseorang pipis berarti seseorang sedang berhadas kecil. Jalan belakang atau dubur, contohnya mohon maaf BAB. Ketika keluar BAB, maka itu seseorang sedang berhadas kecil. Jadi keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua, walaupun yang keluar itu sesuatu yang langka, maka itu menyebabkan seseorang berhadas kecil. Kecuali kalau yang keluar itu mohon maaf air mani, maka itu tidak menyebabkan hadas kecil, cuman seseorang wajib namanya mandi, hadasnya hadas besar. Nah, kemudian yang kedua, hilangnya akal. Kalau seseorang sedang hilang akalnya karena tidur, anak-anak habis wudhu kemudian tidur, berarti kalau tidurnya tidak dalam keadaan duduk,
Maka tidur itu menyebabkan akal sehat kita sedang hilang dan itu menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Kecuali kalau tidurnya dalam keadaan duduk, misalnya yang sering terjadi itu kalau hari Jumat kita sedang sholat Jumat kemudian mendengarkan khutbah kita tertidur tapi dalam keadaan duduk, mohon maaf pantatnya itu menempel di lantai, maka ini tidak menyebabkan batalnya wudhu. Nah, kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau ada laki-laki nyentuh kulit perempuan yang tidak tunggal mahram, sentuhan seperti ini yang tidak ada penghalang, maka itu menyebabkan seseorang berhadas kecil. Tapi kalau ada penghalang yang disentuh bajunya, ada penghalang baju ini, maka itu tidak menyebabkan hadas kecil. Syaratnya bukan tunggal mahram. Tapi kalau tunggal mahram, artinya mahram itu siapa? Orang-orang yang haram dinikahi. Contoh, ibu kandungnya, anak laki-laki nyentuh ibu kandungnya tidak batal. Bapak kandungnya, anak perempuan nyentuh bapak kandungnya tidak batal. Saudara kandung, adiknya, kakaknya, abangnya, kemudian kakeknya, neneknya, itu tunggal mahram. Kalau orang yang tunggal mahram berarti sentuhan ini tidak menyebabkan batalnya wudhu atau tidak menyebabkan berhadas kecil. Tapi kalau bukan tunggal mahram, sentuhan kulit yang tidak ada penghalang seperti ini, maka itu menyebabkan seseorang berhadas kecil. Kemudian yang berikutnya, memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kalau kita menyentuh kubul atau dubur manusia, ya, bukan binatang, dengan telapak tangan kita, maka itu bisa menyebabkan batalnya wudhu atau berhadas kecil. Walaupun itu kubul dan dubur kita sendiri, itu tetap menyebabkan seseorang berhadas kecil. Nah, kemudian untuk menghilangkan hadas kecil itu kan dengan cara wudhu. Maka di sini tata cara bersuci dari hadas kecil itu dengan cara wudhu. Nah, wudhu ini harus sempurna. Sebab ketika wudhu kita tidak sempurna, tidak sah karena ada sesuatu yang menyebabkan wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Bahaya kalau sholat kita udah capek ternyata nggak sah disebabkan karena wudhunya tidak sempurna. Maka wudhu harus sempurna. Untuk menyempurnakan wudhu kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama tentang syarat sahnya wudhu. Syarat sahnya wudhu itu yang pertama beragama Islam. Kalau orang tidak beragama Islam ya wudhunya otomatis tidak sah. Kemudian yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana baik mana buruk. Anak-anak kelas 4 berarti sudah mumayyiz. Udah tahu ini baik, ini buruk, mencuri itu buruk, ya. Kemudian sholat itu baik, itu udah tahu berarti itu mumayyiz, wudhunya sudah sah. Kemudian memakai air yang suci dan mensucikan. Syaratnya air itu yang dipakai untuk wudhu harus suci dan mensucikan. Kalau air suci tapi tidak mensucikan, ya tidak sah wudhunya. Seperti air kelapa. Air kelapa walaupun banyak, itu tidak mensucikan. Tapi airnya suci, boleh diminum. Tapi untuk berwudhu tidak sah. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tidak ada sesuatu. Misalnya kalau kalian wudhu ternyata di sini ada bekas cat minyak, ya. Kemudian itu menghalangi air datang ke pori-pori kulit, maka wudhunya tidak sah karena ada penghalang. Itu harus dihilangkan. Kemudian yang berikutnya tentang rukunnya wudhu. Rukunnya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu adalah gerakan dalam hati. Jadi jangan salah, anak-anak baca nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu cuman ketika kita ucapkan pakai bahasa Arab. Jadi niat yang sesungguhnya adalah gerakan dalam hati. Dan itu harus bersamaan dengan saat membasuh muka yang pertama. Jadi saat kita wudhu, pas basuh muka yang pertama, basuh wajah, ini hati kita harus niat. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Saat membasuh muka. Itu niat, harus benar. Kemudian yang kedua, rukunnya wudhu membasuh muka. Batasnya muka adalah dari ujung tumbuhnya rambut ini di kepala sampai ke sini, melebar sampai ke telinga, sampai ke dagu. Itu harus kena air semuanya. Kalau ada sebagian yang tidak kena, wudhunya tidak sah. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Dua tangan sampai siku. Hati-hati kalau wudhu, sering yang terjadi anak-anak itu wudhunya basuhnya nggak sempurna sehingga sikunya itu belum terkena air. Itu nggak sah nanti wudhunya. Kemudian mengusap rambut atau sebagian kepala. Mengusap rambut. Kalau sunnahnya semua kepala rambut ini diusap. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, cukup sebagian aja sudah sah menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian
membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Batasnya kaki yang dibasuh harus sampai mengenai mata kaki minimal. Tapi kalau saat wudhu, sunnahnya ini dibasuh lebih dari batas minimal. Sebab apa? Nanti di akhirat anggota wudhu yang kita basuh ini akan bercahaya. Di akhirat akan bercahaya. Kalau kita basuh tangan melebihi dari batas siku, basuh kaki di atas mata kaki, yang itu nanti akan bercahaya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, maka sempurnakan saat kita membasuh. Kemudian yang keenam, tertib. Jadi wudhu ini harus tertib dari mulai basuh muka, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Basuhannya ini harus tertib. Tidak boleh dibalik-balik kaki dulu, nggak boleh ya. Nah, kemudian berikutnya sunnahnya wudhu. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudu. Ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Tapi boleh dibaca, boleh tidak. Nah, yang kedua membaca ta'awud atau basmalah. Ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya basmalah aja udah cukup. Yang ketiga berkumur-kumur. Kumur itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau kalian wudu pas puasa Ramadan setelah duhur ya sampai maghrib itu makruh berkumur-kumur. Nah, maka berkumur-kumur hukumnya sunat. Yang keempat bersiwak. Bersiwak itu gosok gigi. Kalian boleh dengan menggunakan odol. Tapi kalau kita ada siwak yang dari kayu arok dari Arab itu lebih bagus kita gunakan sebelum wudu. Kemudian membersihkan lubang hidung. Lubang hidung ini pakai air harus masuk ke dalam hidung. Tujuannya apa? Biar kotoran dalam hidung itu bisa hilang. Kemudian menyapu seluruh kepala, tadi sudah Bapak sampaikan. Menyapu seluruhnya kepala itu sunnah, tapi kalau tidak memungkinkan sebagian saja. Kemudian masuk sela-sela jari tangan dan kaki. Ini menyela-nyela seperti ini. Kemudian jari kaki kanan dengan tangan kiri, jari kaki kiri dengan tangan kanan di sela-sela. Itu hukumnya sunnah. Kemudian membasuh, mendahulukan kanan dan mengakhirkan yang kiri. Jadi kalau wudhu dahulukan yang kanan, akhirkan yang kiri, itu sunnah hukumnya. Kemudian membasuh anggota wudhu 3 kali 3 kali basuhan, 3 kali basuhan wajah, 3 kali tangan, 3 kali kaki, 3 kali, itu sunnah hukumnya. Kemudian membaca doa sudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu harus dipahami tentang sunnah-sunnah wudhu. Kemudian berikutnya hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil. Kalau kalian sedang berhadas kecil, itu tidak boleh melakukan satu, sholat. Nggak boleh, sholat nggak wudhu dulu, nggak boleh. Nggak sah sholatnya, bahkan haram itu, dosa. Yang kedua, tawaf. Nanti saat kalian menunaikan ibadah umroh atau haji, syaratnya kalau kalian pas lagi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali harus dalam keadaan suci. Maka kalau dapat 2 putaran kok batal, harus wudhu dulu, baru ngelanjutin putaran berikutnya. Kemudian menyentuh dan memegang mushaf Al-Quran. Jangan sekali-kali kalian menyentuh Al-Quran ketika dalam keadaan berhadas kecil dan belum wudhu. Haram hukumnya, berdosa. Kemudian ada hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan, seperti kalau dalam keadaan batal, tidak ada wudhu, itu di samping itu juga tidak boleh melakukan sujud syukur, sujud tilawah, tapi nanti akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Nah, itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadas kecil dan cara mensucikannya dengan cara wudhu. Cuman di sini tidak dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada beberapa yang membatalkan wudhu. Yang pertama, ketika kita hilangnya akal seperti tadi sudah, kemudian sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu menyebabkan batalnya wudhu. Jadi kalau habis wudhu makan tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak usah wudhu lagi kalau belum batal. Kalau cuma makan, berkumur-kumur aja sudah cukup itu untuk melakukan ibadah sholat. Jadi kalau kan habis wudhu kemudian sempat makan, kumur-kumur saja, karena makan tidak membatalkan wudhu. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wudhu secara sempurna akan kita pelajari di kelas-kelas berikutnya. Cuman untuk kelas 4 cukuplah sampai di sini dulu, dan nanti akan Bapak praktekkan tata cara wudhu dengan sempurna. Mudah-mudahan wudhu kita sempurna, hadas kecil kita bisa hilang. Kalau bisa anak-anak pertahankan wudhu. Bapak ini berusaha untuk dawamul wudhu. Kalau batal wudhu lagi, nanti kita pengen pipis sampai pipis wudhu lagi. Usahakan kita ini bisa dawamul wudhu, mempertahankan wudhu, apalagi anak-anak ketika belajar. Luar biasa, ini manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Nanti kita sambung dengan praktek wudhu yang benar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, di sini Bapak akan mempraktekkan bagaimana tata cara wudhu yang benar sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Pertama-tama kita siapkan air. Ini mengalirnya jangan terlalu deras, karena dalam Islam kalau penggunaan air terlalu banyak mubadir itu hukumnya dosa. Nah, yang kedua, usahakan kalau bisa kita menghadap ke arah kiblat, karena itu sunnah jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Seperti ini Bapak posisinya persis menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan, kita buka keran seperti ini. Selanjutnya kita mengusap tangan kita, jari-jarinya. Kenapa kita basuh dulu jari sebelum kita wudhu? Agar kotoran-kotoran yang tadi terkena dengan tangan kita itu bisa hilang. Kemudian yang berikutnya kita cuci kaki kanan dulu. Caranya seperti ini, jari-jarinya diusap dengan jari-jari tangan kiri, kaki kanan dengan tangan kiri. Berikutnya kaki kiri diusap dengan menggunakan jari kanan, tangan kanan seperti ini. Nah, setelah itu sudah, langkah berikutnya adalah kita berkumur-kumur. Caranya seperti ini. Kita kocok. Kenapa? Agar kotoran-kotoran yang ada di mulut kita itu bersih. Ya. Ambil air agak jauh dari keran, buang ke kiri. Dilakukan berapa? 3 kali. Kemudian berikutnya menghirup air ke dalam hidung. Ambil air cukup dengan jari satu aja seperti ini. Kemudian hirup. Kita buang. Usahakan sampai masuk ke dalam hidung. Tujuannya apa? Biar kotoran-kotoran yang ada di hidung kita hilang. Nah, setelah itu air kita matikan dulu sejenak. Kita baca niat. Terlebih dahulu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian nanti saat basuh muka yang pertama, basuhan yang pertama, hati kita membaca artinya niat, karena itu sebenarnya niat. Jadi niat itu adalah diucapkan di dalam hati, pakai bahasa Indonesia saja. Artinya nawaitul wudu'a tadi itu dibaca dalam hati. Contohnya begini. Ambil air, usap wajah. Basuhan yang pertama ini kita baca, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil kata Allah, dibaca dalam hati. Kemudian cara basuh muka harus mengenai seluruh wajah. Tangan kita seperti ini, kemudian tarik. Nah, kemudian dinetralkan gini. Tujuannya apa? Biar ini air mustakmal tidak terjatuh mengenai air yang suci ini. Lakukan berapa kali? 3 kali. Nah, setelah itu baru kemudian kita basuh tangan kita. Usahakan kalau bisa basuh tangan itu dari ujung ke siku. Nah, lakukan 3 kali. Kenapa dari ujung ke siku? Tujuannya biar kuman-kuman yang ada di ujung tangan kita ini turun, hilang, masuk lagi ke tangan. Sehingga ujung tangan kita ini steril. Maka dokter ketika akan operasi dia akan mencuci tangannya dengan cara seperti itu. Sehingga ujung jarinya ini steril. Kemudian ke tangan kiri dari atas bawah. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ambil air cukupnya di telapak tangan kita, kemudian kita ginikan, kita usap wajah kita dari bagian depan sampai sini, kemudian tarik. Kemudian pakai air yang baru lagi. Ini sunnah, mengusap seluruh kepala itu sunnah. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita bisa dengan melakukan cukup sebagian kepala. Di sini boleh 3 kali ya. Kemudian telinga kanan dulu. Basahi tangan, masukkan jari telunjuk, kemudian jempolnya dari belakang, putar. Lakukan 3 kali. Kemudian kiri, putar. 3 kali. Kemudian setelah itu kaki kanan dulu, sampai pastikan sampai mengenai siku-siku. Maaf kok siku-siku. Mata kaki ya 3 kali. Kemudian kaki kiri mengenai
bagian mata kaki karena batas minimalnya sampai mata kaki. Nah, setelah itu udah selesai, ada sunnah yang lain mengusap bagian pundak ini. Setelah itu baru kita membaca doa. Ke kiblat, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika shalihun. Alhamdulillah. Demikianlah tata cara wudu. Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukan wudu dengan sempurna, karena kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak akan sah. Wudunya tidak sempurna, sholatnya tidak akan sempurna. Jadi wudu harus diperhatikan betul, jangan sampai ada yang kurang. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.